bukan Balmond, tapi melainkan Tamus yang akan berhadapan langsung, entah mungkin dari Xborg atau Chow ya. Tapi kalau misalnya Tamus di sini bakal berhadapan dengan Xborg, menurut aku 1v1 situation di early bakal bisa dimenangkan oleh Xborg sih. Menurut Opung Wawa gimana? Tamus sih kalau aku. Kalau aku Tamus. Ya? Kalau aku Tamus. Apa tuh? Gimana Opung? Terus Om? Ya sama sih, mungkin gue juga ke arah dari Tamus ya sendiri, cuman ya tergantung lah. Balik lagi kita nggak bisa melihat probabilitas bahwa dari hero A menang dari hero B juga. Itu semua juga bakal bergantung dari siapa yang mainin gitu loh sekarang kan. Nino kemarin bisa menang juga di lane ketika berhadapan dengan Povius, jadi tergantung, semua bakal tergantung. Dan let's go, kita langsung lihat saja konklusinya di game yang kedua. Akankah ditutup dengan 1-1 atau juga dengan 2-0 kali ini, Thalia? Yes, dan ini dia langsung aja kita masuk ke game yang kedua. Game penentuan akankah Geekfam menyelamatkan satu nyawanya. Karena dari EVOS Legends nampaknya mereka akan bermain agresif. Melihat adanya kesempatan kali ini untuk ngerusuk area buff ini dimiliki oleh Hans. Tapi ternyata Renvi di sisi lain justru berusaha untuk zoning out, mengganggu pergerakan dari Versus yang ingin dengan nyamannya mengamankan Purple buff ya Jekter. Karena Purple gak berpengaruh apa-apa Renvi. Di sisi lain justru dia yang malah tercicil di sini Ranger Mas. Yes, betul banget. Kupa emang ini benar-benar bandel sekali. Item Kupa. Dan bahkan Adam di arah top lane sana, lihat anti-match level 3. Yang lain masih level 2. Berada jauh di arah depan. Bahkan Hans sendiri pun bakal coba untuk melakukan kayak kita. Bahkan Redvi menyelamatkan seorang Hans. Hampir saja Hans ditumbang begitu saja, tapi anti-match still survive pas first blood. Lihat waktu yang diberikan oleh seorang anti-match. Betapa kuatnya anti-match. Dan Tamus terkuat di bumi is back kali ini ya guys ya. Tamus terkuat di bumi from anti-match is back for now, Thalia. Wow, yes, Tamus terkuat di bumi. Dan ini dia bagaimana Renvi mencoba untuk melakukan setup gankingnya, menculik pergerakan dari seorang Rek. Tapi di sisi lain, Freeze di early belum ada damage yang terlalu sakit, tapi justru dia yang akan menjadi incaran. Satu buat Thornrose dari seorang Versus, membuat seorang Eudora harus mundur. Dia nggak boleh memaksakan juga. Sementara itu di area bottom lane kita melihat bagaimana Dylan cukup terpressure keberadaannya oleh Esmeralda Ranger Mas. Yes, betul sekali. Dylan gak bisa terlalu birahi. Dylan juga walaupun masih level 3, tapi Dylan nanti bakal punya damage yang besar untuk lawan seorang Clover. Dia tinggal tunggu farming aja, dan Hans bakal mengerada di arah bottom lane untuk membantu pergerakan Dylan. Dan ini akan jadi space untuk EVOS Legends berhasil mendapatkan turtle di arah top lane tanpa ada kontes sama sekali. Satu buah gold turret bakal jadi prioritas, dan bahkan Clover gak bisa masuk. Polystar mau dibuka, menuju ke arah bottom lane. Bakal coba dipasar dari seorang Dylan, tapi yang overturn-nya langsung menuju ke seorang Dylan dan tidak berhasil melakukan apapun. Big One, lihat game dari Hans kali ini memberikan sedikit detak jantung seorang Clover yang harus terdiam. Tapi lihat Pak produser Perciknya habis mencuri sesuatu. Perciknya berhasil mendapatkan purple ball seperti dari seorang Hans kali ini, Opung Wawa. Iya, dan Hans orange-nya keambil, purple-nya juga keambil lagi sekarang. Jadi EVOS Legends mereka unggul dari segi buff-nya, dan lihat pergerakan mereka kali ini tidak akan mencoba untuk memberikan orange buff kedua kepada Geekfam, tapi yang dapetin orange buff-nya, lihat tuh, Renvi yang dapet. Yes, betul banget. Flame shot telah dikeluarkan, tapi satu poin diamankan oleh para pemain dari tim EVOS Legends. 1-1. Dylan is coming, tapi Dylan sepertinya sedikit terlalu ketar-ketir karena seorang Versik gak dilepas sama sekali sama RKT-nya. Meanwhile di top lane, Tamus terkuat di bumi is back. Lihat Adam terzoning out, clearing ini dengan cepat. Bahkan dari Tamus ya anti-match. Yes, tapi sementara itu kita sudah melihat adanya Rek yang akan menjadi bulan-bulanan di sini mencoba untuk dikejar aja oleh Renvi. Bahkan kali ini sudah ada Duel Dragon, Popolnya harus hilang dari Land of Dawn. Begitu pula dengan ada One yang harus kembali mundur. Gak boleh terlalu birahi, gak harus bermain lebih sabar lagi karena mereka sudah kehilangan Rek di area bawah. Sementara itu anti-match 1v1 situation masih bersama dengan Adam di area top lane kali ini, Om Wawa. Iya, kita bisa melihat anti-match ini sangat rajin sekali untuk melakukan zone out. Dia cutting minion pede banget juga, dan bahkan Adam ketika mencoba untuk mendekat ditarik lagi ke bagian bawah, dan lihat agresif banget untuk anti-match, dan bahkan Adam tertinggal dari segi level. Jadi dia tidak boleh menyanyiakan untuk semua minion yang lewat juga. Sementara untuk di bottom lane-nya Clover juga harus menerima damage dari 3 hero sekaligus gitu loh. Jadi apakah akan bisa ditahan di sini untuk bottom lane-nya dengan adanya Falling Star Moon satu kali? Sudah dibuka oleh Clover juga, dan Rek
dengan Alpha Wolf-nya Kalin Kupa yang sudah mulai membesar tapi tidak jadi tarik ke belakang karena akan bermain objektif untuk EVOS Legends, kita lihat. Yes, dan ini dia lihat bagaimana Bruno-nya harus tumbang. Anti-match cukup sekarang tapi dia masih bisa kembali ke area belakang. Sedangkan Versix dilempar dengan ada satu buah ejector masih bisa selamat di area belakang. Geekfam kehilangan 2 membernya. Ini 3 dan juga 2 dari sisi Peacock belum terlalu jauh berbeda. Tapi EVOS Legends sudah meliding dari 2000 networknya. Ditambah lagi kali ini nampaknya mereka akan mengamankan turtle tanpa ada yang terjadi kontes di sini OG. Oke, tapi sementara itu kalau kita lihat dari segi itemization-nya sudah ada Cloud of the sini, tapi tunggu dulu, sudah ada satu orang yang terpick off Lancelot-nya. Kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata Bruno berhasil menghit Lancelot dengan sangat cantiknya. Wow, damage yang sangat sakit datang dari arah Bruno, Om Wawa. Iya, satu buah Way of the Dragon dikombokan dengan adanya volley shot tadi, dan tahan dulu Thalia, ternyata ada kejadian yang terjadi juga. Untuk di top lane-nya anti-match berhadapan dengan 3 pemain. Nice timing dari anti-match juga, dan apakah dia akan bisa membalikan? Belum, ternyata dibakar dan terkena volley shot kembali dari Bruno. Hans di sini mampu untuk mempositioning dengan sangat cantik sekali di bagian belakang juga, dan Geekfam mulai mendekat dari segi kill point, tapi tiba-tiba Wan menjawab semuanya. Satu buah payung keluar dari balik semak-semak kalian. Yes, dan ini dia bagaimana Dylan mencoba untuk dipaksakan aja enggak, tapi ternyata datang freeze dengan ada satu buah lightning ball. Bisa cukup untuk memulangkan EVOS Legends ke area belakang. Sementara itu Adam di sisi top lane masih bisa bertahan dengan satu hitnya. Hampir saja dia terpick off, tapi untungnya dia masih bisa selamat. Sementara itu EVOS Objective Gaming mereka berusaha untuk merontokkan semua turret yang bisa mereka ambil di sini, Om Wawa. Yes, dan sekali lagi di sini adalah permainan dari EVOS Legends. Mereka sudah mulai merapikan ya dari wave minionnya. Bottom sudah bersihkan semuanya, dan bahkan dari Clover sudah berada di garis depan. Belum lagi di bagian belakangnya ada anti-match yang akan mengcover juga. Dan lihat, dari EVOS Legends mereka nggak langsung mendapatkan ataupun mencoba untuk mengambil top turretnya. Mereka fokus untuk mendapatkan tier yang pertama dulu untuk turretnya. Bottom lane-nya sudah dikelirkan, dan pastinya sebentar lagi untuk turtle-nya bakal keluar. Nah ini dia, apakah anti-match akan bisa kembali bertahan? Dan ternyata masih bisa mundur kembali ke belakang untuk anti-match-nya. Dylan lah yang dalam bahaya, dan bahkan situasinya dibalikan oleh EVOS Legends. Hans dalam bahaya, masih bisa memberikan volley shot dan killing spree. Membalikan HP dari Hans juga, shutdown. One terkena pick off, tapi satu buah objektif diamankan EVOS Legends. Kembali ada pertukaran yang berimbang untuk Geekfam dan juga EVOS. Thalia. Oke, kita lihat kali ini ternyata duel Dragon yang baik, tapi sayang sekali anti-match-nya masih berhasil hidup. Meanwhile di arah bottom lane, Hansnya farming dengan indah, dan bahkan Versix gak bisa masuk ke arah belakang. Hans kali ini udah bakal lebih kaya lagi, dan di late game nanti ingat, seorang Bruno bakal memiliki damage yang besar sekali untuk ditahan oleh tim EVOS Legends. Tapi lihat, satu buah meta bisa dikeluarkan begitu saja. Yang Overton tadi dikeluarkan, Flame Shot, dan bahkan satu Tonro saja. Itu baru kena ujungnya aja udah mengurangi 1/4 darah dari seorang Dylan, Thalia. Iya, sudah berhasil memberikan penetrasi damage yang cukup sakit. Sementara itu Hans kembali untuk melakukan farming di sini, mengamankan purple buff-nya. Nggak mau sampai terculik lagi oleh EVOS Legends. Sementara kita memasuki menit ke-8 dari Geekfam. Jawhead sudah mempunyai dominance ice untuk mendinai regen HP yang dimiliki oleh Tamus dan juga Esmeralda. Tapi di sisi lain di area top lane, Adamnya nampaknya akan terjadi ganking. Di sini masih ada satu buah Infrared Armor, enggak, karena sedikit lagi akan pecah. Yes, ini dia sudah pecah, mencoba untuk dipaksakan aja oleh Versix. Sudah ada satu buah Thornrose, tapi Esborg masih bisa selamat dengan ada satu flick out ke arah belakang Ranger Mas. Yes, betul sekali. Langsung pada sekarang belakang. Jawab dari itu main begitu saja. Diambil nyawanya. Langsung hilang di arah jungle. Tapi para pemain dari tim EVOS Legends, mereka rotasi ke arah bottom lane. Lihat, mereka mau dorong sisi bottomnya. Mereka mau invasi jungle di arah bottom. Kenapa? Karena sebentar lagi bakal menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Dan bakal kita lihat juga di sini ada satu buah Players Gold by Living Mandiri. Versix berhasil menabung dan berhasil mendapatkan 500 diamond dari Mandiri karena menabung dengan baik. Dan Hans juga seperti bakal menyusul di posisi yang kedua untuk mendapatkan 500 diamond. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk nabung di Living by Mandiri. Thalia, silakan.
Yes, itu dia. Sementara itu kita lihat bagaimana setup yang dilakukan oleh EVOS Legends. Sudah ada satu buah batam kupa ke arah seorang Adam. Mencoba untuk dibakar-bakar aja, masih bisa bertahan, tapi ternyata Hans cukup sekarat. Di sisi lain justru Kagura yang terpanis dengan satu buah damage yang diberikan oleh Eudora. Sakit banget lah Insanity di area depan. Covernya sekarat, harus mundur lagi dengan ada satu buah Stardust Dance. Sementara Rek membantu untuk menyelamatkan pergerakan dari Esmeralda. Buying time yang bagus sekali karena di sisi lain Lancelot yang berhasil mengamankan Lord tanpa adanya terjadi kontes dari Geek Fam. Sementara itu dicicil-cicil aja Antiman sudah membuat up Inferno dan juga adanya Vengeance. Balik ke belakang, mengatur kembali, setup ulang, gak mau terlalu overcommit karena mereka tahu EVOS Legends sudah memiliki satu buah Lord tapi ternyata jauhan. Di sisi lain yang harus tumbang dari tangan Geek Fam kali ini Ranger Mas. Yes, kita lihat gila Antimes langsung loncat, gak peduli apapun yang terjadi. Pengen di pop up, tandanya dia siap menerima semua damage yang dikeluarkan oleh tim Geek Fam. Di luar damage yang gak tersalurkan karena Versing dan juga seorang One. Dan bahkan lihat Antimes tak pulang, dia siap untuk loncat ke arah belakang. Dan ternyata Iga Alpha dikeluarkan, dikeluarkan dan Flame Shot, tapi gak berhasil mendapatkan siapapun. Versing tertangkap, gak ada puncher di sana. Versing hampir saja tumbang. Satu sedikit saja kesalahan, ini bisa membalikan keadaan, tapi Lasisan itu dikeluarkan begitu saja. Puncher ke arah belakang, Lasisan ini tidak bisa menumbangkan seorang Lord, tapi lihat Adamnya bakal dilempar ke arah belakang, Clovernya pun tertangkap. Lihat petir waspada petir dari Frieza menumbangkan Esmeralda dan seorang Clover. Lord kali ini belum berhasil membuat EVOS Legends mendapatkan inhibitor di 3 lane dari tim Geek Fam. Ini kita lihat. Yes, belum berhasil tapi sementara itu masih bisa ditahan aja high ground defense-nya dari Geek Fam Dylan. Di sisi lain berhasil mengantongi satu buah Blade of Despair. Kali ini bakal makin sakit lagi damage-nya ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Versix di sisi lain mengamankan purple buff-nya terlebih dahulu. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru, nggak mau terlalu overcommit. Nampaknya mencoba untuk tarik ulur lagi, setup ulang. Walaupun kita melihat sudah ada leading net worth sejauh 5.000 di sini Om Wawa. Yes, dengan adanya Last Insanity yang dipegang oleh Adam ya, dengan Xbox-nya dia, itulah yang ngebuat tadi dari EVOS Legends mereka nggak bisa ngasal untuk bisa masuk karena sudah pasti dari minion sendiri ini bisa cepat sekali dibersihkan oleh teman-teman Geek Fam. Dan masih adanya freeze dengan Lightning Ball yang kalau sampai kena eject juga akan bisa langsung membuat tim fight berubah arah. 5-0-5 sekiranya akan menjadi 4 lawan 5 juga. Keunggulan dari EVOS Legends adalah bahwa mereka mendapatkan buff milik Geek Fam berulang kali, dan itulah yang ngedelay dari Hans agar bisa mendapatkan XP lebih gede ataupun dari goldnya juga. Tapi dari Hans kalau sampai dia bisa bertahan di belakang, bisa kasih volley shotnya dengan enak banget, gue rasa itu damage-nya. Tadi kita sudah melihat bagaimana Bruno bisa dengan satu kali sepakannya dia dapetin korban juga. Jadi EVOS Legends ya positioning mereka harus berhati-hati karena kalau sampai anti-match dengan Clover coba untuk berbuat suatu inisiasi dan tiba-tiba kena Lightning Ball pasti akan dipunish juga. Dan kita intip sedikit untuk dari item sendiri, Clock of Destiny, tapi bukan ke Lightning ya, tapi ke arah dari Genius One untuk si Eudora kali ini. Jadi masih menunggu sekiranya untuk menjadikan item damage yang lain. Dari cowoknya juga sudah punya Heptasis bersama dengan BOD. Untuk Bruno-nya ada WON, adanya Berserker Fury bersama dengan Scarlet, dan sebentar lagi akan menuju ke Endless Battle. Gue rasa ketika ada Endless dari Geek Fam, mereka kalau bisa memenangkan 1-2 kali team fight lagi, mereka akan bisa mendapatkan game yang kedua. Tapi jangan sampai keculik satu demi satu. Yes, benar banget. Tapi sebenarnya Pung, ini itemnya udah bagus banget. Cuma satu Pung menurut aku yang mungkin bakal bisa dipakai di akhir, yaitu Rose Gold Meteor. Karena dari One ini yang Overton telah dikeluarkan, tapi ternyata para pemain dari tim EVOS Legends kali ini udah nggak ada satu source skill ultimate dan bahkan 2 Clover di arah top lane sana. One way situation, ada mencoba ditangkap itu saja. Satu buah Petrification dikeluarkan, Tauros telah dikeluarkan, tapi ternyata di sana Renvi karena yang salah. Renvi masih punya satu buah flicker, tapi ternyata flickernya kali ini bakal ditumpah begitu saja. Ultimate dilempar, ini malah menjadi bencana. Ultimate berhasil damage, shutdown didapatkan, double kill from Ultimate. Booster barbar dan terkuat di dunia kali ini from Ultimate. Bahkan ada kalau tidak bahkan apapun, Petrification ke arah belakang, Tauros dan juga killing spree dapatkan, almost wipe out from Geek. EVOS Legends berhasil memwipe out tempat, dan kesalahan dari Renvi adalah melempar anti-match. Mereka melempar anti-match, tandanya mereka siap untuk team fight. Dan bahkan di arah mid lane sana, bakal coba diambil satu buah. Satu banyak besar turret yang didapatkan oleh tim Geek Fam. Langsung dikeluarkan pada musim ke arah belakang. Dan bahkan Versix gak kena satu bola Insanity. Italia Volley Tarung masih mau lebih ada. Bandung pun kali ini masih bertahan tanpa terpick off Talia.
Yes, masih bisa bertahan member dari EVOS Legends. Kali ini mereka langsung berotasi ke area Lord. Nampaknya dari Geek Fam tidak ada kesempatan untuk mengkontes karena Lord akan langsung diamankan dengan cepat dan juga sigap oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan ini dia Geek Fam harus kembali untuk men-setup ulang bagaimana pertahanan mereka untuk menahan gempuran dari Lord. High ground defense adalah kunci. Dan kali ini nampaknya Geek Fam udah rame-rame untuk ke-conceal, men-setup ulang berlima. Mereka bergerak cepat menuju ke arah EVOS Legends kali ini, Om Wawa. Oke, dan kali ini juga untuk item game kita untuk Lancelot sendiri Endless BOD, Immortal dan juga War X tadi sebagai item pertamanya ya. Untuk War X ya gue rasa udah sangat cukup sekali untuk Lancelot, terutama untuk versinya agar bisa masuk. Tapi tadi tamusnya ini dia anti-mage dengan adanya War X, Bloodlust, Brute Force, Immortal. Dia sangat tanky sekali, belum lagi punya Spell Vengeance. Jadi akan bisa ngebalikin segala jenis damage ataupun mengurangi lah yang dia terima. Jadi itulah sebabnya kenapa tadi dia sanggup untuk bertahan dan bahkan dia selamat dari sergapan pemain Geek Fam sendiri. Oji. Yes, Tamus terkuat di bumi is back from ultimate. Tapi kali ini lihat di arah top lane sana RKT berhasil mendapatkan satu buah inhibitor turret. Bahkan one dari anti-match bakal coba mengawal di arah mid lane-nya. Tapi lihat para pemain dari tim Geek Fam pun harus terpecah belah karena mereka terpes dari 3 lane yang berbeda. Bakal coba dilempar ke arah belakang. Turret didapatkan di arah mid lane, tapi di arah bottom lane kali ini masih bertahan dan juga satu buah lot yang sudah tumbang begitu saja. Tapi ternyata tidak terlalu lama. Turret bakal dipecahkan begitu saja. Ada masih punya last di arah belakang. Pasar dihindari dengan satu buah panca, tapi lihat Polistar mudah dikekang begitu saja. Bukan Polymonster Wild yang memberikan seorang tim yang mengaku damage yang diberikan. Dan bahkan kali ini turretnya miss, pancernya miss. Untungnya Fantik masih punya immortality dan bahkan satu lemparan petir waspada petir dari seorang Freeza berhasil ditumbangkan begitu saja. Impulse saja berusaha untuk mendapatkan kemenangan, tapi langsung tadi tim menyelamatkan hari dari tim Geek Fam. Geek Fam masih bertahan dan bahkan RKT harus tumbang. Dua hilang, Ultimate masih berhasil kabur dan pasukan EVOS Legends sama dan putih menarik mundur pasukannya. Retreat Talia. Yes, mereka harus kembali untuk mundur. Gak mau terlalu ngerusut, tapi ternyata anti-match di-cancel aja. Recall langsung ditabrak dengan ada satu buah Unstoppable Force. Envy masih mau lebih di ejector kali ini. Anti-match mau kemana? Karena sudah ada satu buah Lightning Ball datang dari Freeze. Dan ini dia satu lagi point pick off untuk Geek Fam. 3 member kali ini tumbang dari teman-teman EVOS. Satu buah si Mei Umbrella dan juga Yena Overton. Dan langsung dipanis dengan cukup mudah. Kagura langsung jadi santapan lezat bagi Geek Fam kali ini, Ranger Mas. Untung saja masih ada Clover dan juga seorang Versik di sini mencoba untuk menyelamatkan hari dari tim EVOS Legends. Tapi lihat, wah anak mana dari Pontini mencoba keberuntungannya dan gagal, tak berhasil. Mereka bakal fokus untuk mendapatkan satu buah mid inhibitor turret. Satu buah mid yang sudah hilang. Bupa dibuka, langsung saja Bison Kupa. Tapi lihat damage-nya terlalu besar. Dipukul saja, tak dapat terjadi lempar dan Penta Persikusinya dihindari. Satu buah pancer ke arah belakang. Hasweon yang udah di pop up. Nggak ada lagi satu buah Wind of Nature, tapi lihat Clover Israel fokus menuju ke arah belakang, bakal coba untuk mengcutting, tapi para pemain dari tim Geek Fam kali ini masih berhasil kabur. Immortality sudah pecah, satu buah Sauron dikeluarkan, dan sepertinya Renvi harus merelakan jiwa dan raga untuk para pasukan dari tim Geek Fam bisa pulang. Recall telah didapatkan, apakah berhasil ditangkap? Tapi sepertinya Hans hampir saja terpick off dan masih selamat kalinya. Yes, masih bisa selamat. Sementara itu Renvi 30 detik kurang lebih untuk menuju respon ke Land of Dawn lagi. Jungle yang kali ini langsung didominasi kembali oleh EVOS Legends. Sudah ada satu buah Feather of Heaven juga dimiliki oleh Clover di area purple buff. Dimana sebentar lagi Clover ini basic attack-nya bakal lumayan pedih karena teman-teman dari Geek Fam yang pastinya dia bakal lebih agresif banget di lini terdepannya. Dan ini dia, sudah tidak ada inhibitor turret dari Geek Fam. Super minion pasti langsung bakal masuk dari 3 lane sekaligus. Di sisi lain, EVOS men-setup ulang untuk langsung men-start Lord yang kali ini sudah hadir, Ranger Mas. Yes, tapi kayaknya Lordnya bakal coba diamanin seorang timnya sebentar dulu. Dia bakal coba untuk membuka begitu saja. Renvi bakal coba dipaksa. Langsung Unstoppable Force ke arah belakang. Masih ada Cyclone Eye, Puncher ke arah belakang. Menyelamatkan hari seorang Versik, tapi Versik gak punya ultimate. Dan di sini Anti-Match sudah punya immortality. Clover sekarang bakal memberikan semua damage yang diberikan. Dilempar ke arah belakang dengan ejectornya. Tapi ternyata, lihat, malah Adam yang gula-gula dan Nansel tertangkap bersama dengan seorang Frieza. Terlihat posisinya, nggak bisa masuk. Punchernya masih miss. Dan bahkan satu buah retribusi dari seorang Versik menumbangkan seorang Frieza di arah belakang.
Lancar itu tidak keluar. Dipasang mudah pasukan dari seorang Evil Legends masih mau lebih. Satu buah diamankan. Jamet sudah hilang. Tersisa 3 player. Ini bencana. Dilanda masalah. Dilanda damage yang besar. Hans coba bertahan. Tampakkan Hans masih bisa survive. Tapi lihat Evil Legends mematahkan game yang kedua. Evil Legends take the game to poin penuh untuk Evil Legends tanpa adanya Lord Taman. Dan lihat sang macan abang dengan APG-nya versi jangan panggil aku anak kecil